kita ada di tempat ini, semua ini orang-orang pilihan Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Yang setuju boleh dong tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. 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 Kita mengucapkan alhamdulillah dan tepuk tangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang setuju boleh dong tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan. Alhamdulillahirabbil alamin. A few moments later. Anak Panji Gumilang, pesantren Az-Zaitun itu, Imam Prawoto, berapa wanita lagi yang akan kamu rusak? Entah normal, entah enggak, itu kan perlu dipertanyakan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya Tuhannya ditepuk dan ditangani. Tapi ternyata tepuk tangan untuk Tuhan dari Khairul Anwar kemarin itu tidak hanya terjadi di kalangan mereka saja, juga sudah merambah di pesantren yang satu ini, sahabat ya, pesantren yang luar biasa ongoknya itu. Kita menemukan video terbaru dari si Panci yang hilang. Dia ini memang selalu ada masalah, sahabat ya. Pesantrennya bermasalah, perizinannya bermasalah, otaknya juga bermasalah, sahabat. Nah, ini yang paling besar masalahnya. Ya, otaknya itu ya. Selalu ada saja pernyataan dan sikap yang ongok raya dari si Panci yang hilang ini, sahabat. Ternyata mereka juga melakukan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh kaum-kaum musyrik, sahabat, yaitu bertepuk tangan di dalam masjid. Ya, ini videonya, sahabat. Yang pertama, alhamdulillah hujan. Kita mengucapkan alhamdulillah dan tepuk tangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, stop. Mengapa? Tuhan menurunkan rezeki hujan. Saya ingat pada tahun 84, tatkala saya ada di Makkah dan Madinah, pas ketika itu di Madinah ada hujan, semua orang keluar dari masjid hujan-hujanan. Heran saya, kok pakai jubah, pakai ini hujanan? Kita tanya kenapa ini? Bersyukur ada hujan. Persis hari ini kita bersyukur ada hujan, kita tepuk tangan dan alhamdulillah. Ya, sebetulnya ketika dia mengucapkan alhamdulillah dengan adanya hujan itu tidak salah, sahabat. Tapi menjadi salah ketika dia itu bertepuk tangan gitu. Inilah oten itu ya, orang sulul emang nekat ini, sahabat. Sebagai orang yang Islam, lalu ngaku-ngaku syekh lagi, pendiri pondok pesantren terbesar di Asia Tenggara. Masa untuk hal-hal yang begini dia tidak paham, sahabat? Coba kita dengarkan video dari Ustadz Abdul Somad ya, sahabat. Bolehkah bertepuk tangan dalam masjid? Illa muka'au wa tasdiyah. Orang musyrik jahiliyah masuk ke masjid hanya untuk muka'au wa tasdiyah, bertepuk tangan dan bersweet-sweet. Ketika Nabi Muhammad masuk ke masjid, mereka datang bertepuk tangan ngejek-ngejek sambil bersweet-sweet. Maka sebagian ulama melarang supaya tak sama antara stadion dengan masjid. Jadi kalau si Panci yang hilang ini bertepuk tangan seperti itu di dalam masjid, itu apa bedanya masjid dengan stadion? Ini hal yang sederhana tapi tidak diperhatikan oleh seorang syekh katanya. Kalau Ustadz Abdul Somad tadi belum menyampaikan larangan itu, ada dalilnya, ada dasar. Dia bertepuk tangan hanya karena dulu dia pernah di Mekah dan di Madinah, lalu terjadi hujan, semua orang berhamburan keluar mandi hujan. Dan itu hanya mandi hujan, tidak bertepuk tangan.
Nasi ongok raya ini ditambahi dengan tepuk tangan. Kan apa bedanya dia dengan Khairul Anwar? Tapi memang sama mereka sahabat. Ongok raya panci yang hilang ini sama persis dengan si Khairul Anwar. Selain tepuk tangannya, mereka ini juga sama-sama bejat, ya. Sama-sama sesat. Sama-sama suka berzina. Ya, sama-sama bejat memang mereka ini sahabat. Ya seperti yang dikatakan oleh Bang Heri Pras ini. Teman-teman, di video ini saya mendapatkan informasi terbaru dari Pemprov Jabar atau Indramayu juga. Menurut informasi yang saya dengar ini, katanya pembuatan kapal atau pembuatan pelabuhan dari Al Zaitun itu perizinannya tidak jelas. Bukan cuma tidak jelas, ada beberapa aset juga yang di situ perizinannya, surat-suratnya, UUPA-nya ternyata tidak lengkap, alias ada beberapa yang bermasalah, teman-teman. Karena memang Al Zaitun ini penuh dengan masalah, penuh dengan masalah. Kenapa di sini penuh dengan masalah? Karena Panji Gumilang ini memang orang biadab, teman-teman. Dia orang kurang ajar. Kenapa saya menyatakan demikian? Korbannya sudah banyak, orang yang sudah ditipu banyak. Bahkan juga ada perempuan atau karyawannya, na'udzubillah, yang telah dicabuli. Oke, ini saya sukanya pembicaraan dari Bang Heri Pras ini ya sahabat. Beliau ini adalah salah satu YouTuber muslim yang tegas untuk menghadapi ongok-ongok raya ya, oten-oten, orang culul, emang nekat. Salah satunya si Panji yang hilang itu. Memang betul-betul biadab dia itu. Betul-betul syekh ya, Syekh Syad bin Syehtan. Ya itu bukan kata saya saja, bukan kata Bang Heri Pras saja. Itu juga kata muridnya sahabat. Murid pertama dari si Syekh Syad ini. Siapa dia? Siapa lagi kalau bukan si Udin Congorudin Mama Rika lato-lato tak berfungsi ditinggal istri. Ini katanya, ini pernyataan paling jujur dari murid pertama dari Syekh Syad ini sahabat. Termasuk itu anak Panji Gumilang, pesantren Az-Zaitun itu, Imam Prawoto. Berapa wanita lagi yang akan kamu rusak? Imam Prawoto. Nah, saya bisa ngomong. Saya dapat info telah mencemarkan negeri dengan zina dan dengan kejahatan itu. Bahkan yang terbaru, pondok pesantren yang didirikan oleh Yayasan Pesantren Indonesia atau YPI ini dikabarkan menghalalkan zina bagi santrinya. Dengan catatan santri di pondok tersebut harus membayar 2 juta sebagai penebus dosa. Mereka dengan dosa bisa ditebus, nggak boleh pacaran, nggak boleh berzina. Kalau nggak punya duit, kalau punya duit bisa dilakukan. Nanti ada majelis hukumnya bertahkim. Kena pasal sekian, bayar dosa 2 juta, dosanya hilang. Mentalitas busuk dan sesat. Mereka sesat. Kalau mereka sudah mendapatkan keuangan, kalau mereka sudah mendapatkan banyak murid dan banyak pengaruh, maka mulai dia akan mengajarkan sesat demi sesat. Ya, itu dia pernyataan langsung dari muridnya sahabat, bahwa si Panji yang hilang itu betul-betul Syekh Syad. Dan akibat dari itu semua, makanya kemarin umat Islam itu bergerak untuk supaya pemerintah untuk menindak Panji yang hilang ini, yang harus ditindak. Kalau pondok pesantrennya saya rasa tidak ada salah. Yang salah itu ya Syekh Syad ini. Maka karena Syekh Syad ini yang salah, yang bejat, yang biadab, dianya yang dihilangkan. Ganti pimpinannya, maka insya Allah Al Zaitun itu akan kembali kepada jalan yang benar. Ini adalah cara yang paling arif dan bijaksana menurut saya. Ini pernyataan langsung dari murid pertama dan alumni Al Zaitun itu sahabat. Ini produknya nih, salah satu produknya seperti ini dari Al Zaitun yang dipimpin oleh Panji yang hilang ini. Murtad, menghina Islam, menghina Rasulullah, minta hapus ayat-ayat Al-Quran. Karena memang kemarin itu si Syekh Syad itu juga bilang bahwa Al-Quran ini bukanlah firman Allah. Zalikal kitab la raib. Itu Nabi Muhammad yang mendeklar itu. Bukan kalam Allah. Kalam Nabi Muhammad. Dari definisi Rasul saja kita sudah tahu bahwa Rasul itu adalah orang manusia yang dipilih oleh Allah untuk menerima firman dari Allah, wahyu dari Allah, dan disampaikan kepada umat. Sejak kapan definisi Rasulullah itu berubah menjadi membuat ayat sendiri? Kan ongok raya namanya itu sahabat. Dan kabar terbaru, aset-aset dari si Panji yang hilang ini di Al Zaitun itu sudah disegel sama pemerintahan Kabupaten Indramayu ya sahabat. Itu pernyataan langsung dari bupatinya. Anda bisa lihat di channel Bang Heri Pras ya. Di sana sudah dibedah sampai ke jakun-jakun Syekh Syad ini.
Oke lah sahabat semuanya, demikian saja video ongok-ongok raya yang menepuk dan menangani Tuhan ini. Sampai jumpa di video yang paling ongok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada di tempat ini, semua ini orang-orang pilihan Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin, yang setuju boleh dong tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya! 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 Kita mengucapkan alhamdulillah dan tepuk tangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang setuju boleh dong tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Entah normal, entah enggak, itu kan perlu dipertanyakan itu.